Ya, selamat malam. Malam, Bu. Malam Ibu. Malam, Ibu. Untuk materi malam hari ini kita melanjutkan materi kita yang di pertemuan sebelumnya ya. Materi ini sudah ada di LMS, absensi juga sudah Ibu buka, jadi silahkan diisi absensinya dan dilihat ininya materi PPT-nya yang sudah ada di LMS. Nah, baik, sekarang kita masuk ke rasio hutang atau dalam hal ini rasio solvabilitas, rasio leverage ya, yang disebut sebagai rasio hutang. Nah, rasio ini dalam hal ini sangat penting. Kenapa? Karena rasio ini yang nantinya akan menunjukkan seberapa besar perusahaan membiayai asetnya dengan dana pinjaman ya dibandingkan dengan dana dari pemilik. Nah, dalam hal ini juga di dunia keuangan, hutang itu ibarat pedang bermata dua. Kenapa dikatakan pedang bermata dua? Karena kalau hutang digunakan dengan bijak, hutang di sini nantinya bisa menjadi alat pengungkit leverage ya yang luar biasa untuk apa? Untuk meningkatkan keuntungan pemilik modal. Tetapi sebaliknya, kalau hutangnya tidak dikelola dengan baik, maka nantinya hutang di sini bisa menjadi beban. Dalam hal ini menjadi beban yang berat ya, yang mana nantinya beban berat ini yang bisa menyeret perusahaan ke dalam apa? Ke dalam kesulitan keuangan. Nah, di rasio hutang ini ada 3 rasio utama. Apa saja? Yang pertama di sini adalah yang dinamakan dengan debt to asset ratio ya. Terus yang kedua di sini adalah time interest earned atau yang biasa kita singkat dengan TIE ya. Lalu juga ada fixed charge coverage atau dalam hal ini sama dengan nantinya FCC ya. Nah, di dalam hal untuk dalam hal debt to total asset ratio, rasio ini biasanya nantinya akan menunjukkan berapa persen gitu ya dalam hal ini nantinya aset perusahaan yang dibiayai dengan utang. Jadi kalau kita ingin tahu nantinya berapa persen aset perusahaan yang dibiayai dengan utang, kita nanti bisa menggunakan rasio debt to total asset. Nah, semakin tinggi rasionya, maka artinya adalah semakin besar ketergantungan perusahaan tadi terhadap dana kredit. Nah, ini nantinya bisa bagus atau juga bisa berbahaya, tergantung lagi kepada konteksnya gitu ya. Nah, berikutnya dalam hal time interest earned atau TIE, ini adalah EBIT ya. EBIT ini adalah laba sebelum bunga dan pajak. Nah, rasio ini biasanya akan menunjukkan berapa kali laba operasi mampu menutup beban bunga. Misalnya kalau TIE-nya sama dengan 6 kali, berarti artinya adalah laba operasional itu 6 kali lebih besar daripada bunga tahunan gitu ya. Nah, kondisi ini berarti nantinya tergolong sangat aman ya, di mana nantinya perusahaan di sini laba operasionalnya 6 kali lebih besar daripada bunga tahunan itu sendiri gitu ya. Nah, yang ketiga lagi fixed charge coverage. Nah, di dalam hal ini FCC ini nantinya akan mengukur kemampuan dalam hal perusahaan nantinya dalam hal mengukur kemampuan perusahaan di dalam membayar seluruh kewajiban tetap. Nah, tidak hanya bunga saja ya, tapi juga dalam hal ini adalah biaya tetap lain seperti misalnya sewa gedung atau bisa juga misalnya kontrak jangka panjang ya, atau bisa juga yang lain sebagainya gitu ya. Nah, FCC atau fixed charge coverage ini memberikan nantinya gambaran yang lebih realistis mengenai nantinya ketahanan dalam hal ketiga rasio tadi ya. Nah, dalam hal nantinya kita melihat ketahanan dalam hal perusahaan. Maaf, jadi kurang konsen karena sambil submit yang baru masuk ya, di admit dulu. Jadi Ibu ulangi lagi, fixed charge coverage ini memberikan gambaran yang lebih realistis nantinya mengenai ketahanan perusahaan terhadap tekanan kewajiban tetap tadi ya. Nah, dalam hal ini ketiga rasio tadi dalam hal yang pertama tadi dalam hal debt to equity ratio times interest earned ya, lalu juga fixed charge coverage. Nah, ketiga rasio ini tidak bisa dilihat secara terpisah ya. Misalnya rasio hutang tadi misalnya nih.
dalam hal rasio hutang boleh saja tinggi asal apa TIE-nya dalam hal ini dan juga dalam hal FC-nya juga harus tinggi ya. Artinya apa? Artinya perusahaan tadi memang punya kemampuan ya dalam hal laba yang cukup untuk apa? Untuk membayar bunga dan juga kewajiban tetap lainnya gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi di sininya nih hutangnya misalnya tinggi dalam hal ini. Misalnya dalam hal ini hutangnya tinggi, tapi kalau pas kita lihat dalam TIE dan FCC-nya ternyata rendah, nah itu berarti tandanya bahaya besar ya dalam hal ini. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Paham, Bu. Nah, lanjut lagi. Di sini ada lagi contoh dalam hal kalau kita memberikan contoh kontekstual di tahun 2025 ini misalnya ya. Eh, Misalnya kalau ada perusahaan yang mana misalnya alat kesehatannya misalnya PT Sehat Prima yang mana dia sedang ekspansi misalnya pabrik baru di tahun 2025. Nah, misalnya data keuangannya terlihat nih di dalam hal total aset. Misalnya di dalam hal total asetnya dia ada 1.000 miliar. Lalu misalnya total hutangnya 600 miliar, EBIT-nya misalnya anggaplah 120 miliar, beban bunganya misalnya 20 miliar gitu ya. Terus misalnya biaya sewanya 10 miliar gitu. Nah, dalam hal ini nantinya kita akan menghitung satu persatu ya dalam hal ini. Taruh jadi malah kerasa lain. Kita hitung nih nanti dalam hal ini mulai dari debt to equity rasionya ya, rasio total hutang terhadap total aset di mana total hutang dibagi total aktiva. Lalu nanti kita juga akan menghitung time interest TIE atau laba sebelum bunga dan pajak EBIT dibagi bunga. Lalu juga nanti FCC-nya ya, EBIT ditambah biaya sewa dibagi bunga ditambah biaya sewa gitu ya. Nah, nanti misalnya nih ketahuan nih debt to total asetnya misalnya tadi 600 dibagi 1000 berarti kan hasilnya 0,6 atau 60%. Nah, artinya apa? Artinya berarti dalam hal ini untuk debt to equity rasionya berarti artinya 60% dari aset perusahaan dibiayai oleh hutang gitu ya. Sisanya adalah 40% oleh modal pemilik gitu ya. Diulangi lagi biar lebih paham. Misalnya kita ingin mencari nih debt to total aset dalam hal ini. Misalnya nih ketahuan nih dalam hal ini misalnya total hutangnya adalah 600. Total aktifanya 1000. Berarti kan kita bisa bagi tuh 600 dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,6 ya. 0,6 itu sama dengan 60%. Nah, artinya apa? Artinya dalam hal ini 60% dari aset perusahaan itu dibiayai oleh hutang, sisanya 40% oleh modal pemilik. Gitu ya dalam hal hitungannya nanti interpretasinya seperti itu. Contohkan lagi, misalnya nih, dalam hal ini kita ingin mencari times interest earned-nya dalam hal ini. Misalnya laba sebelum bunga dan pajak, ini EBIT-nya misalnya 120, bunganya misalnya 20, berarti kan 120 dibagi 20 hasilnya adalah 6 kali. Nah, ini 6 kali ini berarti laba operasi perusahaan 6 kali lebih besar dari bunga yang harus dibayar gitu ya. Nah, kondisi yang seperti ini nantinya bisa dikatakan aman, yang mana nantinya menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki ruang untuk bernapas yang lebar itu ya dalam hal ini. Nah, begitu juga dengan dalam hal rumus FCC. FCC-nya di sini EBIT ditambah biaya dibagi bunga ditambah biaya sewa gitu ya. Misalnya ketahuan nih EBIT-nya 120, biaya sewanya misalnya 10, dibagi dengan di sini bunganya tadi 20 ditambah biaya sewa 10. Berarti kan hasilnya EBIT ditambah biaya sewanya 130 dibagi 30. 130 dibagi 30 berarti kan 4,33 kali. Nah, artinya apa 4,33 kali? Artinya dalam hal ini laba operasi dan juga fix
charge-nya dalam hal perusahaan ini 4,33 kali lebih besar dari total kewajiban bunga ya, ditambah dengan fixed charge dalam hal ini ya. Nah, ini juga menunjukkan nantinya kondisi keuangan ini yang relatif kuat ya, karena dalam hal ini jumlah dalam hal FCC-nya adalah 4,33 kali. Nah, jadi dalam hal ini walaupun misalnya nih perusahaan ini memiliki leverage yang cukup tinggi, anggaplah tadi kan hasilnya dalam hal debt to equity rasionya tadi kan 60% ya, tapi ternyata dalam hal time interest earned TIE-nya 6 kali misalnya, dan dalam hal FCC-nya misalnya dalam hal ini tadi 4 kali ya. Nah, artinya apakah kondisi beresiko atau masih aman? Kalau menurut kalian gimana? Artinya kondisi ini tidak otomatis berbahaya ya, karena tadi kita saling mengaitkan tadi antara rasio yang satu dengan rasio yang lainnya. Jadi dalam hal ini meskipun tadi rasio utangnya kan tinggi itu 60% berarti melebihi setengah ya dalam hal ini ya. 60% itu tinggi. Nah, meskipun rasio utangnya di sini tinggi, karena rasio dalam hal ini rasio untuk dalam ini time interest earned, terus juga dalam hal rasio FCC-nya juga di dalam hal ini menunjukkan bahwa laba operasionalnya masih lebih besar, berarti kan dalam hal ini cukup untuk apa? Cukup untuk menutupi kewajiban bunga ya, dan juga biaya tetap lainnya. Nah, hutang ini pada dasarnya bukan hal yang salah ya kalau di dalam hal keuangan. Banyak perusahaan besar yang mana menggunakan hutang untuk apa? Untuk membiayai ekspansi. Asalkan dalam hal ini struktur keuangannya juga harus sehat. Nah, selama perusahaan di sini dapat menjaga laba operasionalnya tetap stabil, bahkan misalnya leverage-nya tinggi, itu bisa meningkatkan nantinya yang namanya ROE. ROE itu apa? Return on equity. Kenapa? Karena perusahaan di sini tidak sepenuhnya bergantung pada modal pemilik ya dalam hal ini ya. Nah, namun tentu saja ya dalam hal ini kalau leverage-nya tinggi, itu kan berarti sensitivitas terhadap perubahan labanya juga pasti meningkat ya. Karena nantinya EBIT ini tiba-tiba turun drastis dalam hal ini. Nah, dalam hal untuk TIE atau time interest earned-nya ini juga kan nantinya bisa ini juga ya menurun, dan resiko finansialnya juga meningkat ya. Jadi apa? Jadi jawabannya kondisi ini masih aman saat ini ya, tapi harus terus dimonitor oleh ini ya bagian keuangan perusahaan itu tadi. Paham ya untuk rasio ini? Nah, pertanyaan Ibu sebelum Ibu ke rasio profitabilitas ini kita akan melihat ya, kita melanjutkan dalam hal ini kita membahas hubungan antara penggunaan hutang dengan yang namanya resiko dan juga keuntungan yang sering disebut dengan istilah trade off leverage. Trade off leverage ini dalam hal ini dalam teori struktur modal, penggunaan hutang itu dapat memberikan yang namanya keuntungan finansial ya bagi pemilik modal, terutama dalam hal kondisi laba perusahaan yang stabil ya dalam hal ini ya, tanda kutipnya perusahaannya harus stabil. Nah, hutang ini berfungsi seperti tuas pengungkit. Tuas pengungkit, kalau laba naik, maka return on equity juga akan meningkat lebih cepat. Karena apa? Karena modal sendiri yang digunakan relatif lebih kecil dalam hal ini. Tapi kalau penggunaan hutangnya juga membawa konsep dalam hal ini, tentunya bisa kita lihat juga ya dalam hal penggunaan hutangnya itu juga pasti apa? Pasti akan membawa konsekuensi resiko ya, yang mana semakin besar nantinya hutang itu semakin besar pula beban tetap ya dalam hal ini yang harus ditanggung oleh perusahaan, terutama apa? Terutama dalam hal ini adalah bunga ya. Jadi logikanya seperti ini logikanya. Kalau misalnya laba perusahaannya tinggi dan juga stabil, maka hutang akan dalam hal ini memperbesar keuntungan pemilik ya. Tapi kalau seandainya labanya turun, nah hutang ini akan mempercepat kerugian pemilik. Kenapa? Karena bunga tetap harus dibayar meskipun tadi pendapatan menurun gitu ya logikanya ya. Nah, inilah sebabnya perusahaan itu perlu mencari yang namanya titik optimal leverage ya, di mana nantinya manfaat dalam hal ini dalam hal hutang itu harus masih lebih besar daripada resikonya ya. Nah, sehingga nantinya dalam
dalam hal struktur modal yang terlalu konservatif atau terlalu sedikit hutang, itu bisa membuat perusahaan nantinya kehilangan peluang dalam hal ekspansi dan juga dalam hal pertumbuhan ya. Sebaliknya tadi catatannya ya, struktur modal yang terlalu agresif atau terlalu banyak hutang itu juga bisa apa? Bisa membuat nantinya perusahaan ini mudah terguncang ya saat kondisi bisnisnya itu memburuk. Jadi seperti itu ya kurang lebih dalam hal penjelasan untuk kalau kita mengaitkan rasio hutang ini dalam hal resiko dan versus keuntungannya, resiko dan juga keuntungan atau yang disebut dengan trade off dalam hal ini. Nah, sebelum Ibu lanjut ke rasio hutang, ada yang mau ditanyakan dulu? Rasio profitabilitas. Dalam hal rasio hutang, ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup sih, Bu. Oke, Dila. Nah, kita lanjutkan lagi di sini dalam hal rasio profitabilitas. Nah, kalau kita lihat dari rasio profitabilitas, ini nanti kita beralih ke mana kelompok rasio yang paling sering menjadi perhatian investor ya. Rasio profitabilitas ini adalah rasio yang paling sering menjadi perhatian investor dan juga manajemen dalam hal ini. Kalau rasio likuiditasnya di dalam hal ini menunjukkan bahwa kemampuan jangka pendek dan rasio leverage-nya menunjukkan misalnya struktur pendanaan, maka dalam hal rasio profitabilitas ini adalah nantinya indikator utama seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dan juga aktivitas bisnisnya gitu ya. Nah, di dalam keuangan profitabilitas ini bukan sekedar angka laba nominal ya, tetapi juga dalam hal ini harus dilihat di dalam konteks biasanya tiga hal. Yang pertama misalnya di dalam hal seberapa besar nantinya modal dalam hal pertama misalnya seberapa besar aset yang digunakan. Yang pertama aset ya. Yang kedua apa? Seberapa besar modal pemilik yang dipertaruhkan ya. Nah, yang ketiga, seberapa efisien penjualan yang menghasilkan laba dalam hal ini ya. Nah, dalam hal rasio profitabilitas di sini ada beberapa rasio profitabilitas utama yang kita bahas ya di dalam hal ini. Yang pertama ada yang dinamakan dengan gross profit margin. Nah, gross profit margin ini adalah rasio yang nantinya mengukur efisiensi dasar operasional perusahaan ya, khususnya di dalam nantinya ketika kita mau mengelola biaya pokok penjualan. Semakin tinggi margin, maka semakin efisien juga proses produksinya ya. Nah, yang kedua ada lagi yang dinamakan dengan dalam hal ini ada net ya. Ini belum masuk ke net profit margin. Net profit margin itu dalam hal ini menunjukkan berapa rupiah laba bersih yang dihasilkan dari setiap Rp1 penjualan. Nah, dalam hal ini yang di dalam hal net profit margin itu biasanya akan mencakup semua biaya, termasuk juga pajak dan bunga. Nah, baru yang ketiga ROA. ROA ini adalah return on asset ya. ROA ini biasanya akan menunjukkan yang namanya kemampuan manajemen dalam memanfaatkan seluruh aset untuk menghasilkan laba ya dalam hal ini. Nah, baru yang keempat ada yang dinamakan dengan ROE. Ini ROE ini sangat diperhatikan biasanya oleh pihak investor. Kenapa? Karena biasanya di ROE ini akan menunjukkan tingkat pengembalian modal pemilik itu sendiri. Nah, sekarang Ibu ambilkan contoh ya. Misalnya kita dalam hal ini menghitung nih setiap rasio-rasio. Nah, dalam hal rasio profitabilitas. Misalnya kita ambil contoh, anggaplah misalnya di dalam hal ini ada perusahaan retail di Indonesia, yang retail online Indonesia, yang mana misalnya berkembang pesat pasca pandemi. Namanya misalnya PT Digital Mart misalnya ya. Nah, di tahun 2025, misalnya perusahaan ini mencatat nih, kita anggap misalnya penjualan bersihnya 1.000 miliar. Harga pokok penjualannya 600 miliar, harga dalam hal ini laba bersih setelah pajaknya misalnya 100 miliar. Lalu misalnya total asetnya 800 miliar, ekuitasnya misalnya 400 miliar. Nah, sekarang misalnya kita ingin menghitung di dalam hal GPM misalnya ya. Nah, dalam hal GPM nanti kita ingin melihat nih dalam hal ini penjualan bersih dalam hal ini tadi kan 1.000.
kita bagi dengan penjualannya. Penjualannya adalah 600 dibagi lagi dengan 1000. Berarti kan dalam hal ini 400 dibagi 1000 hasilnya adalah 40% gitu ya. Terus dalam hal ROA, misalnya ketahuan nih laba bersihnya tadi adalah 100, total asetnya adalah 800, berarti kan 100 dibagi 800 hasilnya adalah 12,5 gitu ya. Terus misalnya ROE-nya nih, laba bersihnya adalah 100, terus modal sahamnya adalah 400. Nah, berarti kan 100 dibagi 400 hasilnya adalah 25%. Nah, sekarang kita lanjut di interpretasi. Bagaimana cara menginterpretasikannya? Ini, misalnya tadi GPM-nya kan udah dapat nih 40%. Nah, 40% ini menunjukkan apa? Menunjukkan efisiensi produksi dan juga dalam hal ini pengadaan barang yang cukup tinggi gitu ya. Terus dalam hal misalnya tadi ketahuan nih dalam hal ROA, return on asetnya tadi 12,5%. Nah, 12,5% ini kan menunjukkan perusahaan di sini mampu memanfaatkan asetnya secara efektif gitu ya, yaitu sebesar 12,5%. Begitu juga dalam hal ini return on equity. Nah, dalam hal return equity-nya tadi kan 25%. Nah, ini sangat menarik ya bagi investor karena nantinya pengembalian atas modal sendiri cukup tinggi, yaitu berapa? 25%. Nah, sekarang gini, kenapa ROE itu bisa lebih besar dari ROA? Ada yang tahu? Kenapa ROE lebih besar daripada hasil yang ROA? Alasannya adalah gini ya, karena ROE itu hanya memperhitungkan modal pemilik ya. Nih, ROE nih, ini nih. Nih, ROE ini dia memperhitungkan dalam hal ini hanya memperhitungkan modal pemilik ya, sedangkan ROA yang ROA sendiri, ROA ini memperhitungkan total aset yang dibiayai oleh pemilik ditambah juga kreditur ya. Kalau perusahaan yang menggunakan hutang dengan efektif leverage ya, maka aset yang digunakan untuk menghasilkan laba menjadi lebih besar daripada modal pemiliknya gitu ya dalam hal ini. Nah, contohnya kayak misalnya dalam hal dengan modal 400 miliar misalnya, perusahaan menggunakan utang untuk membiayai misalnya aset total yang mana jumlahnya adalah 800 miliar. Labanya misalnya 100 miliar dibagi modal pemilik misalnya 400 miliar. Berarti kan ROE-nya sama dengan 25%. Nah, sedangkan kalau dibagi total aset 800 miliar, berarti kan ROE-nya ROA-nya berapa? 12,5% ya ROA-nya. Nah, selama perusahaan mampu membayar bunga dengan lancar, maka nantinya leverage ini akan menggandakan laba pemilik tadi, gitu ya dalam hal ini. Nah, sekarang kita akan membahas lagi yang dinamakan dengan, sebelum ke rasio utang, kita membahas dulu, ada yang dinamakan dengan analisis tren profitabilitas. Nah, di dalam hal analisis tren profitabilitas ini menjadi penting ya, dalam hal nantinya untuk menjelaskan mengapa sih rasio profitabilitas itu tidak boleh dilihat secara statis, hanya 1 tahun gitu ya, dalam hal ini hanya 1 tahun saja itu nggak boleh ya. Kita juga perlu melakukan analisis tren. Analisis tren ini adalah dalam hal ini tren analisis ya, yang mana nantinya yaitu membandingkan nantinya rasio profitabilitas dari waktu ke waktu gitu ya. Alasannya apa? Alasannya adalah profitabilitas perusahaan itu bisa naik atau juga bisa turun tergantung lagi kondisi pasar biasanya dan strategi biaya dan efisiensi internal juga dalam hal ini mempengaruhi ya. Nah, dalam hal angka ROE juga sama, misalnya angka ROE-nya tinggi di dalam 1 tahun. Belum tentu itu artinya apa, perusahaan itu bagus, belum tentu ya, bisa jadi karena dalam hal ini faktor luar biasa, misalnya apa, dalam hal penjualan aset yang besar gitu kan, nah itu mempengaruhi. Sebaliknya juga dalam hal ini penurunan margin dalam 1 tahun itu juga belum tentu buruk. Kalau misalnya itu adalah investasi untuk pertumbuhan jangka panjang ya, jadi kita lihat juga. Nah, dengan analisis tren tadi nantinya kita akan mengetahui ya apakah performa profitabilitas perusahaan itu konsisten, membaik atau justru sebaliknya memburuk dalam hal ini ya. Dalam hal ini kita melihat seperti itu. Kayak contohnya gini, misalnya ada pertanyaan, mengapa analisis tren profitabilitas lebih
informal daripada misalnya hanya melihat satu tahun data misalnya. Kenapa sih analisis tren profitabilitas itu lebih informatif misalnya daripada misalnya ketika kita hanya melihat satu tahun data saja? Nah, jawabannya adalah karena satu tahun data itu bisa sangat dipengaruhi oleh faktor luar biasa ya, atau misalnya kejadian sementara. Misalnya dalam hal apa? Misalnya bisa jadi laba melonjak satu tahun karena penjualan aset ya, bukan karena operasi inti ya. Lalu bisa jadi alasannya karena margin turun sementara. Kenapa? Karena dalam hal ini misalnya kita melakukan investasi besar ya, untuk apa? Untuk ekspansi misalnya. Padahal potensi jangka panjangnya juga besar ya. Jadi dengan kita menggunakan analisis tren itu nantinya kita kan menganalisis tren beberapa tahun. Kita nanti bisa membedakan nantinya dalam hal performa jangka panjang ya, mulai dari fluktuasi sementara ya. Terus juga dalam hal ini investor profesional juga biasanya selalu melihat nantinya si tren tadi setidaknya 3 sampai dengan 5 tahun untuk nantinya juga menilai bagaimana kualitas profitabilitas di dalam perusahaan gitu ya dalam hal ini. Jadi dalam hal ini penting ya untuk kita melihat juga bagaimana nantinya analisis tren profitabilitas tadi ya. Kayak contohnya misalnya kontekstual, anggaplah misalnya kita melihat tren di tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, berarti kan 3 tahun. 2023, 2024, 2025. Nah, misalnya nih, dalam hal ini misalnya di tahun 2023 GPM-nya dalam hal ini GPM-nya misalnya 40%, terus NPM-nya misalnya 13%, ROA-nya misalnya 13%, terus ROE-nya misalnya 26% gitu ya. Nah, terus misalnya pas di tahun 2024 misalnya GPM-nya turun nih, yang sebelumnya 42 jadi 41, di tahun 2025 misalnya jadi 40, tambah turun gitu ya. Sementara kalau ROA-nya misalnya di tahun 2023 13%, tahun 2024 turun lagi tuh 12%, 2025 misalnya naik jadi 12,5%. ROE-nya misalnya tahun 2023 26%, 2024 misalnya 25%, terus tahun 2025 25%. Nah, kita lihat nanti ya yang namanya GPM tadi dalam hal ini kan sedikit menurun ya dari tahun ke tahun dalam hal GPM. Nah, mungkin bisa jadi karena biaya logistik yang naik dalam hal ini. Namun juga dalam hal ini kita juga melihat ROA dan ROE, yang mana ROA dan ROE-nya tadi kan relatif stabil ya dalam hal ini. Tahun 2023 tadi 13, misalnya 2024-nya 12, terus naik 2025 jadi 12,5 gitu ya. ROE tadi kan 2023 26, 2024 25%, 2025 tetap 25% misalnya ya dalam hal ini. Nah, ROA dan ROE itu kan relatif stabil. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan tadi artinya cukup adaptif dalam apa? Dalam mempertahankan nantinya profitabilitas meskipun misalnya tekanan biayanya tadi meningkat gitu ya. Nah, bandingkan juga dengan perusahaan yang GPM dan NPM-nya tadi turun tajam ya selama 3 tahun berturut-turut. Nah, ini pertanda ya bahwa di sini ada masalah struktural seperti dalam halnya inefisiensi, kehilangan daya saing ya dalam hal ini, atau misalnya dalam hal kesalahan strategi dari harga itu sendiri gitu ya. Nah, ini harus kita lihat ya. Makanya tadi pertanyaannya kalau misalnya dalam hal kenapa sih analisis tren profitabilitas itu lebih informatif daripada hanya melihat satu tahun data? Karena memang dalam hal ini satu tahun data itu kan bisa sangat dipengaruhi oleh faktor luar biasa tadi ya, atau kejadian yang sementara tadi seperti yang halnya yang Ibu sebutkan tadi, yang dalam hal misalnya dua hal tadi ya. Yang pertama misalnya laba melonjak dalam satu tahun karena penjualan aset tadi, bukan karena operasi inti gitu ya. Atau bisa juga dalam hal ini alasannya misalnya dalam hal misalnya margin turun sementara karena investasi yang besar gitu ya untuk ekspansi tadi. Padahal kan kalau kita lihat misalnya dari segi potensi jangka panjangnya juga sangat
besar ya dalam hal ini ya. Jadi margin turun sementara karena investasi besar ini sebenarnya bagus ya karena adanya ekspansi tadi. Jadi dengan analisis dalam hal tren beberapa tahun itu bisa membedakan ya dalam hal nantinya bagaimana performa jangka panjang dari fluktuasi sementara itu tadi ya dalam hal ini. Termasuk juga dalam hal investor profesional yang mana biasanya memang selalu melihat dalam hal ini bagaimana tren tadi ya, melihat tren tadi setidaknya dalam hal 3 sampai dengan 5 tahun untuk nantinya menilai kualitas profitabilitas perusahaan itu sendiri gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, sebelumnya Ibu informasikan dulu ya. Eh, Ibu menggunakan Zoom yang biasa ini. Jadi nanti kita setelah ini ada 3 menit waktunya. Kalau mau tanya jawab boleh bertanya dulu ya sebelum nanti waktunya habis nih 3 menit. Nanti setelah ini kita join di link Zoom yang kedua ya. Nanti akan ada 3 link Zoom yang Ibu share ya. Di mana nantinya Zoom yang pertama 40 menit. Setelah 40 menit kita break, istirahat dulu sebentar ya sekitar 10 menit lah ya istirahatnya. Nah, nanti kita join lagi di link Zoom yang kedua. Link Zoom yang kedua 40 menit, berarti kan 80 menit ya. Nah, setelah itu nanti sampai dengan Zoom yang berikutnya, pokoknya kita beres jam 20.00 ya. Jam 8 tepat, baru kita selesai perkuliahan. Jadi nanti ada 3 link Zoom yang Ibu share di grup, nanti tolong di ini ya, ikut aja. Karena ini nanti waktunya sebentar lagi, nih, hanya 2 menit. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum Ibu melanjutkan ke rasio pasar? Ada yang mau didiskusikan? Aman ya? Aman, Bu. Cukup. Ya udah, berarti kita istirahat dulu ya. Ibu tutup Zoom yang ini, nanti Ibu share lagi link Zoom yang berikutnya. Setelah itu kita gabung lagi di Zoom yang berikutnya gitu ya. Oke. Nanti tolong informasikan aja ke teman-temannya ya. Karena baru 25 orang yang bergabung. Ibu tutup ya. Kita join di Zoom yang satu lagi. Oke, Bu.